Pemirsa, usia produktif mendominasi tenaga kerja di DKI Jakarta. Namun yang jadi persoalan, penghasilan dan biaya hidup semakin menghimpit. Kita lihat yuk bagaimana anak-anak muda menyiasati kondisi ini. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas News siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kota perantauan, jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di kota ini. Berbicara mengenai pekerja tentunya tidak lepas dari yang namanya gaji dan juga upah yang didapat. Lantas bagaimanakah perjuangan dari usia produktif di tengah hiruk pikuk ibu kota, di tengah naiknya harga BBM dan juga sejumlah kebutuhan pokok lain? Kita lihat yuk. Gaji dan upah pekerja usia produktif menjadi hal krusial dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Utamanya baru-baru ini pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi karena anggaran subsidi yang meningkat hingga 3 kali lipat. Hal tersebut tentunya akan berimbas pada kenaikan kebutuhan hidup yang lainnya. Setidaknya terdapat 3 kelompok besar jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bekerja di sektor pemerintahan atau biasa kita sebut dengan ASN. Kemudian selanjutnya adalah private sector, yakni bekerja di perusahaan asing, perusahaan swasta, atau perusahaan startup. Dan yang ketiga, ini adalah salah satu jenis pekerjaan yang saat ini digandrungi di era digital, yakni menjadi content creator di media sosial. Dari ragam jenis pekerjaan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak milenial untuk menjadi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan gaji fresh graduate berkisar 12 hingga 18 juta rupiah per bulan. Angka yang cukup menggiurkan. Untuk masuk di Jakarta, fresh graduate S1 itu range-nya antara 12 juta sampai 18 juta per bulan yang mereka dapatkan. Yang itu sangat kompetitif dengan private sector. PNS fresh graduate lulusan S1 termasuk ke dalam golongan 3 dengan rentang gaji pokok terkecil sebesar Rp2.579.400 hingga terbesar Rp4.797.000. Sementara untuk rincian pendapatan gaji PNS adalah jumlah dari gaji pokok ditambah dengan TPP atau tunjangan penghasilan pegawaian. TPP inilah yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan posisi jabatan. Tidak semua pekerja di usia produktif memiliki kesempatan untuk bisa bekerja sebagai PNS dikarenakan kuota yang terbatas tentunya. Pada tahun 2021 saja ada sebanyak 4,5 juta pelamar, sedangkan yang diterima hanya berkisar 81.000 saja. Lebih spesifik lagi, CPNS di DKI Jakarta pada tahun 2021 ini mencapai 52.000. Sementara yang diterima ini hanya memperebutkan posisi 434 posisi saja. Artinya hanya 0,8% saja pemirsa yang diterima. Namun tak perlu khawatir, menjadi ASN bukanlah satu-satunya jenis pekerjaan yang tersedia bagi milenial dan usia produktif lainnya. Sejumlah bidang pekerjaan non-PNS paling banyak diminati, diantaranya analis data, manajemen produk, desain, pemasaran dan bisnis, marketing PR, hingga keuangan dan akuntansi. Data menunjukkan 18% lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ada di Jakarta. Namun, warga asli Jakarta sendiri hanya mengisi 4%. Sementara sisanya diisi oleh pekerja perantauan dari luar Jakarta. Upah minimum di ibu kota saat ini diatur dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 sebesar Rp4.641.854. Meski mempunyai standar gaji tinggi dibandingkan dengan daerah lain, namun biaya hidup di Jakarta juga tergolong tinggi. Sebut saja untuk kebutuhan tempat tinggal seperti indekos yang berkisar 850.000 hingga 3 juta rupiah per bulannya. Biaya makan di warung nasi atau kaki lima bisa mencapai 20.000 untuk satu kali makan yang jika di total per bulan mencapai 1,8 hingga 2 juta rupiah. Biaya transportasi umum mencapai 616.000 per bulan,
Belum lagi kebutuhan lain-lain serta tabungan dan dana darurat. Nah, untuk mengetahui bagaimana dunia kerja usia produktif di luar sektor pemerintahan di Jakarta, kita akan membagi berdasarkan pengelompokan pendapatan penghasilan, yaitu di bawah UMR, serta di atas UMR Jakarta hingga lebih dari 10 juta rupiah per bulannya. Pemirsa, sekarang saya udah janjian sama teman kosan saya yang dulu di kawasan Keramat Raya, waktu pertama kali berkarir di Jakarta, dan namanya Ratna. Jadi kita bakal wawancara, bakal tanya-tanya gimana pengalaman dia dan usaha dia untuk bekerja di Jakarta. Yuk! Dulu, waktu pertama kali berkarir, jadi ada di Jakarta, itu ngekosnya di sini. Gitu. Kosannya berapa sih, Ratna? 700 ribuan. 700 ribu, murah banget. Di Jakarta Pusat, 700 ribu. Oke, Ratna, sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Kerja, masih kerja. Kalau boleh tahu, penghasilan per bulan tuh berapa? Ya basicnya sih UMR, cuman kan belum lagi potong pajak, terus potong BPJS gitu-gitu. Oke, dengan penghasilan seperti itu, bagaimana nih cara ngatur keuangannya mulai dari kosan, makanan, dan segala macamnya nih? Ya harus dikurang, kayak kosannya cari yang kayak gini lebih murah, terus kayak 700 ribuan bener. Kalau makan gimana makan? Makan kadang kayak sarapan dirapel sih ya, makan siang. Buat sebulan makan paling berapa ya, 1 juta kali ya. 1 juta ada ya? Ratna mungkin hanya sebagian kecil dari sejumlah pekerja usia produktif yang harus pintar-pintar mengelola keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Bagaimanakah dengan pekerja usia produktif dengan gaji di atas UMR? Oke, Mas Bilal, sekarang kesehariannya, kesibukannya ngapain aja sih? Keseharian mungkin jadinya monitoring, controlling klinik kan, karena klinik ini juga klinik giginya ada 2. Ini pasti pemirsa penasaran juga nih, gaji manajer muda tuh rate berapa sih? Untuk rate gaji sekarang mungkin di kisaran 7 sampai 10 untuk rate gajinya. Cuman di luar itu juga ada beberapa pekerjaan sampingan yang berasal dari hobi sih. Kalau untuk sekarang ini tuh di kisaran 10 juta ke atas sih. Setiap bulannya tuh selalu diplotingin, kayak misalkan 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari yang emang kebutuhan pokok, terus 30%-nya untuk nabung, dan 20%-nya itu misalkan untuk kebutuhan happy-happy kayak belanja, ngopi, dan yang lain-lain. Sebenarnya kalau misalkan untuk kenaikan BBM ini kerasa juga sih. Pemirsa, melihat kepada fakta bahwa persaingan di dunia kerja semakin ketat dan juga kebutuhan hidup semakin meningkat, membuat kita semakin sadar bahwa skill dan juga keterampilan terbaik perlu kita tonjolkan agar kita dapat memiliki daya saing. Bersama juru kamera Ade Ahmad dan juga Leman, saya Camar Henda, sampai jumpa.